Artinya kenikmatan surga yang seperti ini itu nanti ketika seseorang merasakannya di surga itu menjadi nikmat, menjadi lezat. Kenapa? Karena kita pernah mendengar, pernah merasakan ucapan-ucapan buruk manusia. Jadi difitnah, dicaci maki, diolok-olok oleh manusia ketika di dunia, maka kenikmatan di surga itu bersih dari perkataan-perkataan demikian. Untuk apa? Untuk memberikan satu kenikmatan bagaimana seseorang itu bisa hidup tentram di dunia. Mohon maaf, kita ini terkadang apa saja kita punya, secara materi kita mapan, tapi tidak kalau tetangga masih ngomong, masih ngomel, masih bahasanya menggunjing dan seterusnya, tetap saja kenikmatan itu akan terasa ya hampa. Ketika orang tidak lagi respect dengan kita, orang tidak lagi berinteraksi baik dengan kita, sekalipun kita punya apa saja, kenikmatan itu belum tercapai kenikmatannya sebelum terbebas dari ucapan manusia. Maka di surga terbebas semua ucapan manusia itu, illa qilan salaman salama. Di surga itu tidak keluar daripada ucapan penghuni surga kecuali assalamualaikum, assalamualaikum. Semoga kesejahteraan hadir pada Anda semuanya. Artinya inilah ciri kenikmatan surga itu, kenikmatan yang paling enak ketika kita sudah merasakan hal-hal yang sebaliknya di dunia. Ya, ketika kita sudah merasakan hal-hal yang sebaliknya ketika di dunia, maka di dalam surga tidak ada kata terucap kecuali adalah doa-doa dan penghormatan dan salam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, jazaan mir rabbika ata'an hisaba. Ini jazaan ini sebagai apa? Sebagai badal daripada al-mafazah. Jazaan sebagai balasan min rabbika daripada Tuhanmu, ata'an hisaba, satu pemberian lebih, hisaba, sifat daripada ata'an yang sesuai dengan ukuran amal perbuatanmu. Nah, kita perhatikan di ayat-ayat sebelumnya ketika berbicara tentang penduduk neraka, Allah mengatakan jazaan juga. Di ayat berapa itu? Allah berfirman, ayat ke-26. Itu menjelaskan balasan penduduk neraka, itu bunyinya juga jazaan. Dan di sini juga Allah berfirman menjelaskan tentang balasan penduduk surga, itu juga jazaan. Namun bedanya di mana? Di ayat 26 yang menjelaskan tentang ahli neraka itu jazaan wifaqah. Sedangkan di sini penduduk surga jazaan ata'an. Ini perbedaannya, penghuni neraka itu mendapatkan wifaqah, sedangkan penduduk surga mendapatkan ata'an. Jazaan wifaqah, balasan yang setimpal, sama, seperti ini. Jadi sama, jaza au wifaqah itu sama, antara perbuatan dengan balasan itu sama, wifaqah. Sedangkan penduduk surga jazaan ata'an, balasan yang lebih. Ini perbuatannya, balasannya di sini. Jadi beda. Allah membalas penghuni neraka dengan keadilan. Allah membalas penghuni neraka dengan keadilan. Sedangkan membalas penduduk surga bukan dengan keadilan.
Allah membalas penduduk surga itu dengan fadl, dengan karamahnya, dengan rahmatnya. Maka betul yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bersabda dalam riwayat Muslim itu, la yadkhulul jannata ahadun bi amalihi. Tidak mungkin ada penduduk surga itu masuk dengan amalnya, dengan sebab murni amalnya. Tidak ada ceritanya penduduk surga masuk surga itu karena amalan, murni amalan yang dia kerjakan. Mustahil. 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 Kemudian mungkin di benak sahabat itu ada manusia yang masuk murni karena amalnya. Sehingga sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, begitupun dengan Anda wahai Rasulullah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala ana, begitupun dengan aku. Aku tidak masuk surga sebab amal perbuatanku secara murni. Illa ayyata ghammadani Allahu birahmatihi. Kecuali itu semua adalah berkat rahmat Allah yang senantiasa meliputiku. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama maha adil, sehingga tidak menghukum orang-orang yang berbuat zalim dengan balasan yang lebih. Dengan balasan yang lebih. Jadi Allah hanya menghukum orang-orang yang berbuat zalim sesuai dengan kadar perbuatan buruknya. Ya, sesuai dengan kadar perbuatan buruknya. Makanya sebenarnya istilah ini tuh masyhur di kalangan manusia. Orang nyuri ayam, mohon maaf, harusnya hukumannya lebih ringan daripada orang-orang yang mohon maaf mengambil duit rakyat yang banyak. Harusnya lebih ringan karena kadar kejahatannya lebih ringan daripada kejahatan yang dilakukan oleh orang ini. Nah, artinya manusia itu sudah mengenal itu. Bahkan Allah ahaqqu bihi, dan Allah lebih berhak untuk berbuat adil. Allah lebih berhak berbuat adil, sehingga tidak menghukum orang-orang yang berbuat zalim dengan hukuman yang lebih. Dengan hukuman yang lebih. Berbeda dengan orang-orang yang berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala ganjar dia. Berikan dia satu balasan yang melebihi amal perbuatan itu. Sehingga di sini dikatakan ai azabahumur rabb. Allah Subhanahu wa taala Rabb memberikan mereka thawab pahala bihadzal mafaz, dengan al-mafaz. Malfaz itu kemarin itu surga itu sendiri. Wa ma fihi minan naim, dan apa saja yang ada di dalam surga dari berbagai bentuk kenikmatan al-madzkur yang sebagaimana telah disebutkan kemarin. Dapat kebun buah, dapat gadis-gadis, dapat minuman, dapat ketenangan daripada ucapan buruk manusia. Ini muqabila a'malihimus shalihah fid dunya, adalah sebagai muqabil, satu imbalan atas amal-amal mereka yang soleh ketika di dunia. Nah, itu imbalan. Tsumma innahu tafaddala alaihim bil ata. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan fadl, keutamaannya, kemurahannya kepada mereka dengan ata, dengan pemberian alladzi fihil kifayatu lahum, yang menjadikan mereka itu merasa cukup dengan kenikmatan.
yang menjadikan mereka itu merasa cukup dengan kenikmatan. Bayangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, kenikmatan paling rendah yang Allah berikan kepada orang yang paling akhir keluar dari neraka. Kenikmatan yang paling rendah di surga itu yang Allah berikan kepada penduduk neraka terakhir keluar. Jadi orang beriman yang tidak pernah syirik tapi maksiatnya banyak, keluar dia, tapi sesuai dengan kadar amalnya. Nah, ini ceritanya ada orang keluar terakhir dari neraka dengan cara merangkak. Dengan cara merangkak. Kemudian dicuci di Nahrul Hayat, di air kehidupan, sehingga dia yang butuh kazar'i, sehingga dia tumbuh seperti tunas. Seperti tunas baru. Setelah gosong di neraka, dicuci, keluar baru. Kemudian dia dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Masuk surga. Ketika itu ditengoknya sudah penuh surga itu. Sudah penuh, orang sudah mengambil jatahnya masing-masing. Ya. Orang sudah mengambil kenikmatannya masing-masing. Sudah menambil tendanya masing-masing, rumahnya masing-masing. Dia tengok ke sana kemari ke dalam surga, sudah penuh ya Allah. Gimana saya ini, sudah penuh kuota surganya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada hamba ini, maukah engkau sebagai ganti aku berikan 10 kenikmatan raja-raja dunia, itu 10 kali lipat dunia dan seisinya ada pada genggamanmu, ditawarkan. Orang ini kemudian mengatakan, atas tahzi'u bi wa anta rabbul alamin. Ya, bahasanya itu seperti ini. Ya Allah, jangan bercanda ya Allah. Saya ini orang paling bejat di dunia. Apakah saya layak mendapatkan kenikmatan itu? Jadi 10 kali lipat dunia dan seisinya Allah tawarkan kepada orang yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir masuk ke dalam surga. Itu ditawarkan 10 kenikmatan dunia dan seisinya. Maka kemudian diberikanlah kenikmatan 10 dunia dan seisinya, kenikmatan yang paling rendah yang ada di dalam surga. Itu kita bisa membayangkan seperti itu. Kifayah, kecukupan. Bahkan ketika Allah menawarkan kepada penduduk surga, maukah engkau aku tawarkan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kau aku tawarkan kenikmatan yang lebih indah, yang lebih baik daripada surga yang kau tinggali saat ini. Kata mereka, bagaimana ya Allah, kami ini sudah merasa cukup dengan kenikmatan ini, sedangkan engkau pun sudah ridha dengan kami semuanya. Cukup ya Allah, ini sudah kenikmatan yang sangat luar biasa. Tapi tatkala Allah membuka hijabnya, Allah buka hijabnya, sehingga para penduduk surga itu melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung, maka itulah yang baru disebut sebagai kenikmatan tertinggi ketika orang masuk surga. Kenikmatan paling tertinggi adalah orang dapat melihat Allah secara langsung. Sehingga Allah hanya menjadikan kenikmatan tertinggi ini untuk hamba-hambanya yang mengusahakan amalan tertinggi. Amalan apakah itu? Amalan ihsan. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang gemar melakukan ihsan. Ihsan itu bukan perkara yang main-main. Ihsan itu perkara yang tinggi.
Di antara ciri daripada ihsan itu sendiri adalah al-istiqomatu 'ala tha'ah, beristiqomah di atas ketaatan sampai meninggal dunia. Dan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadah sama Allah murni udah. Apapun yang terjadi intinya saya itu ibadah. Apapun yang terjadi pada diri saya di dunia, baik itu baik keadaan saya ataupun buruk keadaan saya tidak peduli. Yang penting saya bisa ibadah. Itu ihsan. Apapun yang terjadi ya Allah, entah saya miskin, entah saya kaya, entah saya sakit, entah saya sehat, gak peduli ya Allah. Yang penting aku mampu ibadah denganmu ya Allah. Itu ihsan. Jadi orang kalau sudah paham makna ihsan, itu luar biasa. Dia mendapatkan kenikmatan yang tertinggi. Sehingga dalam surat Al-Mutaffifin itu ada sebagian yang mahjubun, orang-orang yang terhalang pandangannya untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka tidak mendapatkan kenikmatan tertinggi karena tidak mengupayakan amalan yang tertinggi. Nah, artinya itu balasan yang di surga itu, sekecil apapun balasan di surga, orang pasti merasa puas, orang merasa senang, cukup. Wa huwa ata'un min ghairi muqabil. Nah, fadl, pemberian Allah itu adalah pemberian yang sebenarnya tidak ada banding. Makanya mohon maaf, kita ini sebenarnya ini dikasih sama Allah apa saja ini cuma-cuma. Cuma-cuma. Mohon maaf, cuma-cuma. Artinya apa sih yang kita hadirkan untuk Allah sehingga Allah layak memberikan kita itu sesuatu yang nikmat bagi kita di dunia itu? Apa yang kita upayakan? Paling banter sholat 5 waktu. Tapi mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala itu terus jor-joran bahasanya itu, memberikan nikmat-nikmat itu? Ya sudahlah, ambil saja, cuma-cuma, percuma saja gitu. Ya ambil sajalah. Apa yang kita upayakan sehingga Allah itu memberikan kenikmatan itu ya jor-joran begitu saja? Tidak ada ruginya bahasanya seperti itu. Karena Allah ingin mengisyaratkan, Allah ingin mengisyaratkan bahwasanya kenikmatan yang seperti itu tidak banyak bermanfaat bagi manusia di akhirat. Allah mengisyaratkan manusia kepada manusia bahwasanya hal-hal yang nikmat-nikmat dunia itu tidak ada bandingnya sama kenikmatan Allah yang Allah janjikan di surga. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim itu, ketika seorang membandingkan rahmat Allah dunia dan seisinya ini dengan rahmat Allah yang 99 yang ada di dalam surga itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan udhul jarimu alal yammi, masukkan satu telunjuk jarimu ke dalam air laut, kemudian angkat, fanzur fima yarji, lihatlah ada berapa tetes yang menetes lagi ke lautan itu. Maka satu tetes itu kenikmatan dunia, sedangkan lautan samudra itu adalah kenikmatan yang masih Allah simpan bagi hamba-hambanya yang mengejar surganya di akhirat. Jadi itulah, kalau kita memahami itu semua, kita capek-capek di dunia beramal itu ada hasilnya. Sedangkan kita capek-capek, mohon maaf, ya itu tidak salah. Capek-capek untuk urusan yang tidak pasti, ujung-ujungnya adalah sia-sia. Wa huwa ziyadatun fil jannati yaziduhar rabbu liman syaa min ibadihi. Itu semua adalah tambahan nikmat di surga bagi
yang Allah tambahkan bagi siapa saja yang Allah kehendaki daripada para hambanya. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahumar rahman. Ini supaya kenal lagi. Terkadang hamba itu kalau sudah diiming-imingi nikmat itu lupa sama Tuhannya. Makanya yang betul istilah ungkapan itu bukan mensyukuri nikmat. Istilah yang betul itu, yang paling tinggi pengistilahan syukur itu bukan mensyukuri nikmat. Kalau orang syukur nikmat, terkadang lalai dengan mun'imnya, pemberi nikmatnya lalai. Yang betul itu mensyukuri Allah. Mensyukuri Allah, bukan mensyukuri nikmat. Kita upayakan mengatakan mensyukuri nikmat. Yang kita lihat itu nikmatnya saja. Tapi kalau kita katakan mensyukuri Allah, yang dilihat itu Allah. Yang difikirkan itu Allah. Sehingga dalam ayat itu banyak. Ya, walaqad, apa itu surat Luqman itu? Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Kami telah beri nikmat kepada Luqman, itu hikmah, berupa ilmu. Untuk apa? Sehingga apa yang harus dilakukan? Anishkur, untuk bersyukur. Bersyukur apa? Syukrul lillah, mensyukuri Allah, berterima kasih kepada Allah, bukan berterima kasih kepada nikmat, berterima kasih kepada Allah. Ya, jadi mohon kita dikasih HP, kita berterima kasih kepada orang yang memberi HP atau berterima kasih kepada HP-nya? Berterima kasih kepada yang memberi HP. Ya. Dalam ayat yang lain juga banyak. Ya. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukur kepada Allah, bukan syukur nikmat. Bersyukurlah kepada Allah kalau kalian semuanya termasuk orang-orang yang beribadah. Jadi syukur yang sesungguhnya itu ketika seseorang itu enggak ngelihat nikmatnya, ngelihat Allahnya yang memberi. Ngelihat Allah yang memberi, sebejat ini saya kok masih diberi, seperti itu. Bukan melihat luar biasa ini seperti ini. Allah yang terpenting. Sedikit banyaknya kalau kita bersyukur itu bersyukur kepada Allah, bersyukur untuk Allah, maka itu lebih mudah untuk diwujudkan daripada nikmat itu sendiri. Kalau nikmatnya sedikit, terkadang tidak bersyukur. Buat apa bersyukur saya sedikit kok? Artinya seperti itu. Kalau yang diwujudkan adalah syukrul lillah, tidak peduli banyak sedikit, yang penting Allah. Seperti itu. Artinya itu tadi, setelah dibahasakan, diberikan nikmat-nikmat, sebutkan gadis-gadis, gelas, isi segala macam. Nah, supaya kita tidak terpacu pada kenikmatan itu, diingatkan lagi, Rabbis samawat. Sudah, itu nanti itu. Rabbis samawat ini dulu. Itu nanti kata Allah. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma. Ingat, yang memberikan nikmat itu Rabbis samawati wal ard. Tuhan pencipta, pemelihara, pemengatur langit sekaligus bumi, wa ma bainahuma, dan apa saja yang diantara keduanya, baik alam tinggi, alam rendah, alam kecil, semuanya Allah yang atur. Artinya kita kalau buktikan saja makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, ada kisah burung namanya burhut. Ada burung namanya burhut. Burhut itu anaknya gagak. Anaknya gagak namanya burhut. Ada seorang ulama Suriah, kalau tidak salah itu pernah berdoa seperti ini. Allahumma rzuqni kama
yurzaqu al-burhuth. Ya Allah, kasih aku rizki sebagaimana Engkau telah memberikan rizki kepada burung yang disebut dengan burung burhuth, anak gagak itu tadi. Gagak itu kan berwarna hitam umumnya, tidak menutup kemungkinan ada gagak yang berwarna hijau. Anaknya kalau setelah menetas dari telurnya itu warnanya putih. Anak gagak itu warnanya putih. Sehingga ulama ini tahu ketika gagak melihat telur menetas, anaknya warnanya putih, dia mengira itu bukan anaknya. Karena dia warnanya hitam. Oh, ini bukan anakku. Tinggal. Tidak ada. Datang lagi ngasih makan, tidak ada. Setelah gagak itu menetas, anaknya putih, dilihat kok putih, bukan anakku, tinggal. Dari mana dia mencari makan ini? Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita perhatikan tanda-tanda kekuasaannya, anak burung gagak ini yang warnanya putih itu baunya busuk, sehingga mengundang lalat, belatung-belatung untuk datang menghampirinya. Sehingga anak tersebut tanpa pun berusaha datang rezekinya sendiri. Sehingga ulama tadi mengibaratkan, ya Allah, kasih aku rezeki seperti memberikan rezeki kepada anak burung gagak itu tadi. Tanpa susah payah, datang begitu saja, tinggal lep. Seperti itu. Makanya pernah ada perdebatan antara Imam Syafi'i dengan gurunya Imam Malik tatkala Imam Syafi'i masih menjadi muridnya. Berdiskusi, ini masyhur ceritanya. Wallahu a'lam, antara kesahihan sanadnya itu belum kita periksa. Cuma kisahnya masyhur. Pernah suatu ketika Imam Syafi'i ini masih murid berguru kepada Imam Malik rahimahullahu taala, mendiskusikan apakah rezeki itu datang sendiri atau dijemput. Apakah rezeki itu datang sendiri atau dijemput? Secara umum dua-duanya betul. Dua-duanya betul. Sehingga kata Imam Asy-Syafi'i, rezeki itu harus disemput. Rezeki itu harus dijemput. Kata Imam Malik, ya, beliau sudah paham. Ya, aku ini gurunya. Ya sudah, rezeki itu datang sendiri. Buktikan kepada saya, Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, buktikan kalau rezeki itu dijemput. Kata beliau sangat mudah. Keluarlah beliau sehingga ada menemukan panen anggur ceritanya. Beliau menawarkan diri untuk menjadi pekerja, ya, memanen anggur. Setelah beliau bekerja, diberikan upahnya. Pulanglah ke Imam Malik rahimahullahu ta'ala, dihadirkan, Imam, ini bukti kalau rezeki itu dijemput, anggur-anggur ini, dan ini untukmu. Maka Imam Malik memakan anggur tersebut, dan ini bukti bahwasanya rezeki datang sendiri. Dua-duanya betul. Tinggal keimanan kita yang membuktikan. Kalau kita yakin rezeki datang sendiri, datang sendiri. Kalau kita yakin rezeki itu dijemput, ya dijemput. Keimanan yang berbicara. Keimanan yang berbicara. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma. Tuhan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Ar-Rahman. Tuh, kita itu sudah kenal ya. Kurang apanya? Ini tuh kita sudah masuk surga bahasanya, tapi masih disuruh singgung Ar-Rahman, kenali lagi Tuhanmu. Maka betul istilah mensyukuri Allah bukan mensyukuri nikmat, itu betul. Diingatkan lagi, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma Ar-Rahman. La yamlikuna minhu khitaba. Tidak ada pun yang menghadap kepadanya itu memiliki sedikit pun ucapan ketika berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, yaitu hadzal rabbul ladzi jazahum wa a'tahum, yang Tuhan yang memberikan balasan kepadamu wahai penduduk surga, wa a'tahum, dan memberikan pemberian-pemberian nikmat kepadamu wahai penduduk surga. Huwa rabbus samawati wal ard. Kita tahu Allah itu maha menciptakan langit bumi dan mengaturnya. Kenapa masih diungkit-ungkit begitu loh bahasanya? Wa ma bainahuma, dan yang menciptakan keduanya dan yang mengatur di antara kedua langit dan bumi. Wa huwar rahman, dan itu adalah Tuhan Ar-Rahman. Artinya adanya surga, adanya neraka itu adalah atharun, adalah bukti Rahman Rahim Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan surga itu atas dasar Rahman, atas dasar kasih sayangnya bagi hamba-hambanya yang taat. Dan Allah menciptakan neraka juga atas dasar keadilan dan rahmat Allah bagi mereka-mereka yang dizalimi di dunia. Nanti akan dijelaskan di penutupan ayat. Semoga bisa terkejar. Jadi Allah menciptakan neraka pun di antara dasarnya adalah rahman Allah juga sebenarnya bagi mereka yang di dunia itu dizalimi. Dan nanti kita akan buktikan di penutupan ayat ini, di penutupan surat ini. Biyadihil jalailun ni'ami, di tangannya lah nikmat-nikmat yang tertinggi. Wa fi hadza tanbihun ala anna a'tahum ma a'tahum bi rububiyyatihi wa mulkihi wa rahmatihi lahum. Ini mengisyaratkan sekali lagi kepada orang-orang yang mengharap menjadi penduduk surga, yang paling penting untuk mendorong seseorang itu masuk ke dalam surga adalah zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bahasanya itu, kalau zikrullah itu kalau kita bahasakan itu seperti bahan bakar seseorang itu. Lantas bagaimana seorang itu bisa ibadah kalau tidak dihadirkan zikrullah? Jadi bahan bakar, zikrullah itu seperti bahan bakar. Zikrullah itu seperti bahan bakar. Jadi ada kendaraan tidak ada bahan bakarnya, secantik apapun itu kendaraannya, semahal apapun itu kendaraannya, tidak ada bahan bakarnya, dan mungkin kayaknya tidak ada kendaraan yang tanpa bahan bakar. Tidak ada mungkin. Apa? Ada semua kendaraan. Sepeda kayu ada. Yang kita makan tuh bahan bakar. Kalau kita lemas mana pula bisa mengkayu sepeda kan? Semuanya ada bahan bakarnya. Artinya zikrullah ini bahan bakar orang itu bisa ibadah sama Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyinggung wa aqimis sholata li dzikri. Dirikan salat untuk mengingatku. Zikrullahnya itu yang terpenting, itu zikrullahnya. Bukan berarti kalau sudah iling, sudah ingat tidak perlu sholat. Tidak. Ini sholat apa? Sholat iling, sholat ingat sama Allah seperti itu. Maka yang terpenting, apa yang mendorong kita untuk senantiasa bisa untuk ibadah itu zikrullah. Namun di samping itu pasti ada godaan setan. Walaupun kita sudah ingat Allah, tapi ketika ingin bergerak ada kendala-kendala, yaitu hawa nafsu, yaitu setan, yaitu macam-macam, yaitu banyak sekali godaan ketika menuju Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan juga Abu Dawud, huffat al-jannatu bil makarih. Surga itu diliputi, dibayang-bayangi dengan sesuatu yang sukar, sesuatu yang susah, sesuatu yang sulit. Wa huffatin naru bisyahwat. Dan neraka itu dibayang-bayangi dengan sesuatu yang nikmat-nikmat. Neraka itu dibayang-bayangi dengan sesuatu yang indah di depan pelupuk mata. Itu. Makanya sholat malam itu berat, puasa rutin sunnah itu berat, karena itu jalan menuju surga.
Karena itu jalan menuju surga. Mohon maaf, zina mata, melepaskan pandangan kepada perempuan cantik itu mudah. Kemudian mencuri uang tanpa ketahuan caranya itu mudah. Karena apa? Neraka dihiasi dengan sesuatu yang umumnya mudah. Seperti itu. Kemudian dilanjutkan ketika keadaan ini, artinya setelah Allah menyebutkan nikmat-nikmat itu, wah sudah habis waktunya ini. Tinggal 2 ayat lagi tapi lama kayaknya. Ya, sampai situ sajalah. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan keistiqomahan dan kesempatan pada kesempatan-kesempatan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 42 lebihan insyaallah.